barakah. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut terlalu jauh bisa, marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillah. Sahhara lana hadza innahu ilal muqrinin. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillah. Majaraha wa mursaha wa innahu la munqalibun. Alhamdulillah, dengan membaca doa tadi insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah tidak terasa perjuangan Bapak Ibu selama kurang lebih 9 hari. 4 hari di Mekah, 4 hari di Madinah, atau 3 hari 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Semoga turut fisabilillah ibu bapak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lelahnya ini menjadi lillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bapak ibu semua umur yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu, tidak pentingnya salawat salam dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan pertolongan dengan Nabi kita yang membawa dari gelap ke terang dan terang. Dikatakan oleh Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, masuk surga bersama ya Bapak Ibu. Selama ini kita tahu dengan mabrur, ada yang disebut haji mabrur, umrah mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur adalah kebaikan. Yang Bapak Ibu lakukan selama di kota suci Mekah, selama di kota suci Madinah, yaitu salat tahajud, iktikaf, baca Al-Quran, apalagi berzikir, apalagi salat 5 waktu tepat pada waktunya. Nah ini Bapak Ibu yang sangat berlaku nih Bapak Ibu. Salat 5 waktu tepat pada waktunya. Kenapa yang penting dalam salat 5 waktu pada waktunya? Karena Bapak Ibu Allah mengancam barang siapa yang melalaikan salat atau yang melalaikan salat itu mengerjakan salat tidak pada waktunya, kecuali dalam safar perjalanan. Dalam perjalanan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala permusakan Bapak Ibu, yaitu yang tadinya 4 rakaat bisa dijadikan 2 rakaat dan bisa digabung-gabung. Saking mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pikiran dari yang Bapak Ibu lakukan dari selama di kota suci Mekah dan selama di kota suci Madinah, itu Bapak Ibu melahirkan kebaikan. Saking banyak kebaikan yang tadi, diri tadi menjadi mabrur. Apa buktinya? Bagaimana cara melihatnya? Bapak Ibu mengatakan umrah mabrur dan mabrur, yaitu pada saat di kampung halaman. Di sini Bapak
sholat 5 waktunya semangat, tepat pada waktunya. Di tanah air juga nanti tepat pada waktunya. Yang tadinya Bapak Ibu jarang itikaf di masjid, selama ini itikaf di masjid untuk bapaknya. Pada saat pulang ke Indonesia, nanti itikaf di masjid. Apa itu itikaf di masjid? Yaitu yang dulu, Bapak. Tidak harus sehari 2 hari. Mengulang dari maghrib ke isya itu sudah termasuk itikaf. Dan Allah menjanjikan Bapak Ibu, para siapa yang itikaf di masjid, Allah berikan sakinah, memberikan sakinah, ketenangan jiwa. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dengan kita menapaki langsung jejak Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang sangat mulia, orang yang sangat mulia. Suatu ketika Bapak Ibu pada saat beliau ini berperang, lalu Rasulullah SAW ini Bapak Ibu di pelipis matanya itu koyak keluar darah. Tetapi Bapak Ibu Rasulullah ini menadah di tadanya darahnya. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau menadahi darah? Kata Rasulullah, kalau darah aku ini sampai menetes ke dalam bumi, maka semua yang ada di bumi akan mengalir. Maka gunung-gunung akan membenturkan semua orang yang ada di sini. Lalu kata sahabat, enggak apa-apa Rasulullah, supaya orang-orang kafir itu celaka, supaya orang-orang kafir itu hancur. Tetapi apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Apa kata orang yang paling mulia? Apa kata orang yang paling hebat Bapak Ibu? Yang paling hebat, paling mulia, paling baik ya Bapak Ibu, yaitu, wahai sahabat, aku diutus untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk apa? Mencelakai, bukan untuk mengecam, tetapi yang diutus untuk rahmatan lil alamin. Tidak apa-apa mereka melempari saya batu, melempari saya kotoran unta, tidak apa-apa. Nanti ya Rasulullah, suatu hari anak-anak penduduk sini akan mengikuti agama Islam. Dan terbukti Bapak Ibu apa yang dikatakan Rasulullah, yaitu orang-orang Taif. Rata-rata banyak orang Islam. La ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Maksud dan tujuan ini apa Bapak Ibu? Yaitu mengeluarkan kebesaran makhluk di dalam hati kita dan memasukkan kebesaran hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Oh Bapak Ibu, Rasul, kalau Rasul tidak saya kasih tiket pulang. Bapak Ibu, mau tiket pulang? Mau? Simak Bapak Ibu, nanti saya beri pertanyaan. Yang bisa menjawab, saya kasih tiket pulang gratis. Alhamdulillah Bapak Ibu. Apa maksud la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Maksud dan tujuannya mengeluarkan kebesaran makhluk dan memasukkan kebesaran hanya kepada Allah. Selain Allah adalah makhluk, masih tidak dapat mengenyangkan, tetapi masih berhajat kepada Allah untuk bisa mengenyangkan. Apa buktinya? Banyak orang yang makan tapi tidak kenyang. Allah Halik, Allah yang menciptakan. Jadi bahwa tadi diciptakan oleh Allah. Allah Malik, Allah yang mempelihara. Apa buktinya bahwa Allah mempelihara? Contohnya Bapak Ibu, ada yang bilang saya melihat karena mata, padahal melihat itu sifat Allah. Sifat Allah, Allah Maha melihat. Karena Bapak Ibu kalau melihat cuma karena mata Bapak Ibu, banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Allah Maha mendengar, sami. Ada yang mengatakan saya mendengar bukan karena Allah, tapi karena telinga saya. Buktinya apa Bapak Ibu?
Banyak orang yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Itulah beberapa bukti Allah yang melihara. Contohnya apa lagi? Yaitu coba kita lihat Bapak Ibu, gigi kita Bapak. Gigi kita ini Bapak Ibu tidak banyak-banyak. Coba lihat gigi kita Bapak Ibu. Panjang dulu, panjang dipotong. Nah pada saat gigi Bapak Ibu tidak panjang-panjang. Itulah bukti Allah yang maha pelihara. Apalagi Bapak Ibu? Contohnya alis Bapak Ibu. Alis ini Bapak Ibu sama-sama bulu. Ini rambut sama-sama bulu. Tetapi rambut memanjang, alis tidak pernah memanjang. Coba Bapak Ibu kalau alis memanjang, apa yang dirasakan Bapak? Bisa tutup Bapak Ibu semuanya. La ilaha illallah. Terus Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Bukan karena kita bekerja, bukan karena kita usaha, tetapi Allah yang memberi rezeki melalui perantara. La ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu, Allah Halik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan, Allah yang mempelihara, dan Allah yang memberi rezeki. Terus Bapak Ibu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan salat. Satu ketika Bapak Ibu sahabat itu Bapak Ibu, dia tidak ada makanan, tapi dengan mendengar Rasulullah SAW beri salat dapat menyelesaikan masalah. Lalu sahabat dari Bapak Ibu salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat belum ada makanan. Salat lagi 2 rakaat belum ada makanan. Pada saat salat yang ketiga Bapak Ibu, gilingan gandum yang di belakang rumah sahabat hidup sendiri Bapak Ibu. Hidup mengeluarkan gandum. Singkat cerita Bapak Ibu, apabila gilingan gandum ini tidak dihentikan, maka akan keluar sampai hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, kita harus benar-benar yakin bahwa Allah itu Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Allah itu maha hebat Bapak Ibu. Contohnya saja Bapak Ibu dari bahasa. Coba kita di sini lihat bahasa orang di sini dengan bahasa Indonesia berbeda Bapak. Orang Indonesia sama India, nehi acah-acah berbeda. Jangankan antar negara Bapak Ibu, antar Palembang saja Bapak Ibu banyak bahasanya. Contohnya apa? Palembang ketemu Lahar. Demam itu. Lain lagi bahasanya. Agak Lahar ketemu sekali, lain lagi bahasanya. Ketemu Linggau, lain lagi bahasanya. Semua kalau satu daerah saja Bapak Ibu beda-beda bahasanya. Jangankan dari bahasa Bapak Ibu, dari tangan Bapak Ibu, sidik jari antara orang tua dan anak pasti berbeda. Padahal satu darah. Itulah kebesaran Allah Bapak Ibu. Allah itu hebat Bapak Ibu. Allah tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita. Allah tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Waktu ketika Bapak Ibu Rasulullah SAW ini punya sahabat yang bernama siapa Bapak yang kaya? Abdurrahman. Jadi Bapak Ibu Abdurrahman ini pada saat mendengar Nabi mengatakan orang yang paling lama masuk ke dalam surga yaitu adalah orang kaya. Dengan mendengar cerita Bapak Ibu langsung Bapak Ibu Abdurrahman tidak bisa tidur Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu dia bingung gimana cara mengambilkan harta supaya bisa keluar jalan Allah, supaya bisa masuk surga terlebih dahulu. Lalu Bapak Ibu di Mekah Bapak Ibu ada kurma busuk. Petani itu banyak kurma busuk, wabah. Lalu Bapak Ibu, ini kata Abdurrahman, kesempatan ini saya beli saja nih kurma busuk supaya harta saya habis. Benar Bapak Ibu, pada saat dibeli hartanya habis Bapak. Tetapi Bapak Ibu,
Setelah dia beli, ternyata suatu di Mekah ini Bapak Ibu terkena penyakit, wabak penyakit. Dan kata tabibnya, obatnya hanya satu, yaitu kurma busuk. Lalu Bapak Ibu sahabat tadi, yang tadi yang mau miskin Bapak Ibu, karena mendengar Nabi dari Bapak Ibu, lalu kurma busuknya dari Bapak Ibu dibeli 3 kali lipat. Bukan miskin, malah tambah kaya. Jadi Bapak Ibu Abdurrahman itu sudah enggak lagi Bapak Ibu dia mau jadi miskin, karena tidak bisa-bisa. Sampai Bapak Ibu bagi kurma yang diwakafkan, dikasihkan anak yatim. Sampai sekarang Bapak Ibu tentunya masih ada. Itulah Bapak Ibu kehebatan sedekah. Kehebatan sedekah. Terus Bapak Ibu di sini, apabila nanti pulang ke Indonesia, ingat Bapak Ibu, kalau ada masalah langsung sholat. Masalah langsung sholat, berhajat Bapak Ibu, berhajat kepada Allah. Allah yang memberikan masalah, Allah juga yang menyelesaikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu sudah kangen belum sama keluarganya Bapak Ibu? Kangen balik ya. Kangen balik ya. Tapi agak Bapak Ibu sudah balik 3 hari atau seminggu, nangis Bapak Ibu. Rindu ke sini Bapak. Yakinlah Bapak Ibu. Kalau nggak yakin nanti telepon Ustaz Munawar, Ustaz Munawir sama Haji Syuhada. Oh benar ya, ini Pak Haji ya, Ustaznya ya. Kata Ustaz Rais itu begitu ya. Rindu, ada yang menangis, ada yang meraung-raung, air mata menetes sendiri. Itulah Bapak hebatnya Bapak Ibu. Beda dengan kota-kota yang lain Bapak. Jadi Bapak Ibu nanti kita setupnya di Kornes, tempat transit Bapak Ibu ya. Ada makanan atau minuman yang mau beli oleh-oleh bisa di Kornes. Setelah di Kornes, Bapak Ibu akan dinaikkan lagi menuju bandara. Dan seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, kita ini ada peraturan baru Bapak Ibu. Biasanya koper-koper itu Bapak Ibu semuanya diurusi oleh tim handling. Tetapi karena ini bandara musim baru, ada peraturan semua jamaah itu harus check-in sendiri Bapak Ibu. Nanti apabila Bapak Ibu tidak menemukan kopernya, ambil aja Bapak Ibu koper siapa saja, yang penting holiday. Yang penting Bapak Ibu antri, ambil koper yang ada tulisan holiday, yang penting dapat tiket Bapak Ibu. Nanti setelah dari sana diurus tim handling Bapak ya. Ibu jangan khawatir Bapak, mana koper saya, enggak, jangan khawatir. Insya Allah Bapak Ibu aman Bapak Ibu. Karena jangan kita ragukan lagi holiday angkasa wisata nih Bapak Ibu. Dari tim handling, dari Mekah Madinah, dari transit, semua sudah ada tim Bapak Ibu. Bapak Ibu yakinkan dalam hati, koper saya aman. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini sebetulnya sudah banyak ngantuk, maka saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.